Pemirsa, dalam sekitar 3 tahun terakhir, para pengembang rumah bersubsidi menantikan penyesuaian harga rumah bersubsidi yang tidak kunjung selaras atau tidak kunjung naik sesuai dengan kenaikan harga BBM dan harga bahan bangunan. Para pengembang mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi 13%, tapi dipangkas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi hanya naik 7% dari harga lama Rp168 juta. Keputusan final masih menunggu peraturan Menteri Keuangan yang juga belum terbit. Bagaimana Real Estate Indonesia atau REI menyiasati kenaikan harga bahan bangunan dan dampaknya terhadap pembangunan rumah bersubsidi? Kita langsung membahas dengan Ketua Umum REI, Toto Lusida. Pak Toto, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Salam sehat, Pak Toto. Mau update terakhir, Pak, kenaikan harga rumah bersubsidi sudah ada atau belum ya? Memang belum terbit, tapi kita 2 hari yang lalu sudah rapat melalui Zoom dan naiknya 4,89%. 4,89%? Iya. Jadi bahkan lebih rendah dari, tadi sebelum ini saya mengatakan PUPR mengatakan 7%, itu bahkan lebih rendah dari situ, Pak. Iya. Kenapa, Ya, kenapa hanya hampir 5% ini, Pak Toto? saya nggak tahu kebijakan, mungkin penghitungan dari Departemen Keuangan ada cara menghitung sendiri. Jadi kita terima dulu. Kalau kita nggak terima dulu malah nggak naik-naik nanti, Pak. Itu berarti kalau ke harga rumahnya jadi berapa itu, Pak Toto ya? Naik dikit dari misalnya 150, naiknya jadi ya 156 kalau nggak salah kemarin. Pokoknya 4,89% kita udah hitung semua. Oke. Nah, sementara saya sama teman-teman asosiasi lain juga sepakat, ya sudah kita terima dulu, setelah itu kita teriak lagi. Karena memang nggak nutut harganya. Yang diminta REI dan asosiasi lain itu sebetulnya naik berapa, Pak, untuk kemudian memang masih memberikan keuntungan yang wajar bagi para pengembang? Kita memang benar dulu naiknya mintanya kita 13%, kemudian sepakat di 7%, itu tapi di 2021 akhir bulan Desember. Tapi sampai hari ini kan belum naik, sedangkan terakhir kan sudah material, para pemirsa tahu sudah naik lagi. Tapi ya kalau kita protes lagi, sementara ini nggak naik lagi. Akhirnya anggota kami yang pengembang rumah sederhana ini kan kebanyakan mayoritas adalah pengembang UKM. Sekian mereka kalau tidak bisa realisasi. Pak Toto, ini kan tadi Bapak katakan hampir 5% naiknya 4,89% itu kan belum ada kertasnya ya Pak, belum ada keputusannya, baru pertemuan lewat Zoom tadi Bapak katakan. Itu akan berlaku mulai kapan, Pak? Perkiraan kami minggu depan sudah keluar itu. Karena kan biasanya kalau tanda tangan cepat, ngasih nomornya yang lama kalau di pemerintah. Nomor apa nih maksudnya, Pak? Nomor suratnya, nomor SK-nya. Oh, oke. Dan kalau nomor surat keluar itu langsung berlaku serta-merta saat itu juga? Iya, berlaku. Tidak bisa berlaku surut, jadi berlaku sesuai dengan tanggal dari peraturan Menteri Keuangannya. Oke. Memang ini strategi tahap demi tahap kalau saya lihat Pak Toto lakukan dan teman-teman. Kalau kemudian dinaikkan hampir 5%, kemudian mau teriak lagi tadi katanya Pak, mau naik ke berapa lagi Pak? Ya, kita sudah kita sepakat di 7% dulu untuk mengendalikan inflasi. Meskipun sekarang harga jual saya, misalnya dari anggota kami, itu di harga 156 juta. Masuk tanah, saluran, jalan, PDAM, listrik, dan lain-lainnya lengkap semua. Sedangkan kalau PUPR atau PU membangun misalnya untuk hunian bencana alam, untuk nilai kontraktor, kita kalau hitung itu rumah aja tipe 36 itu 126 juta. Jadi kan apa alasannya naiknya cuma sedikit sekali? Apakah tidak ada dalam keberpihakan ke perumahan, sekarang istilahnya bukan rumah subsidi ya, rumah tapera, karena semuanya melalui tapera. Tabungan Perumahan Rakyat. Ya, jadi apakah
keberpihakan ini masih setengah-setengah dari stakeholder yang ada. Pak Toto, sebetulnya tadi di harga 156 juta itu masih untung atau sudah rugi, Pak? Eh, kita bisa jual, Ah. tapi kita tidak bisa melakukan investasi lagi dari modal yang ada. Oh, jadi habis di pembangunan yang existing begitu? Ya, Tat- jadi ah. kasihan juga teman-teman yang UKM gitu. Hmm. Kenyataannya pemerintah hanya naikkan walaupun juga belum ada keputusan tertulisnya, Pak Toto, hanya 5%. Apakah itu artinya kemudian Pak Toto dan teman-teman di REI akan menurunkan kualitas bangunan supaya kemudian bisa masuk angkanya, supaya anggota REI tetap bisa hidup, Pak? Wah, enggak lah. Itu kan kapan hari saya sampaikan itu untuk hanya eye catching atau atensi dari pemerintah. Mm-mm. Karena begitu lamanya untuk memproses sebuah peraturan menteri aja, Mm. khususnya peraturan menteri keuangan. Mm. Tapi dalam artian kita memang hidup di Indonesia tidak melulu mencari profit. Karena kita bukan negara kapitalis. Ya, Jadi faktor sosialnya juga. iya, tapi kan Tapi harus tetap kalau profit, Pak, untuk bisa bangun lagi kan? Ya, nah kalau profitnya, kalau saya lihat sih nirlaba ya hampir ke arah situ. Tapi kan mereka sudah terlanjur invest tanah, Hmm. invest perizinan dan lain-lain kan harus tetap jalan. Hmm. Nah apa, UKM itu kalau sebulan aja nggak realisasi, mereka nggak bisa gajian ke karyawan dan operasional. Hmm. Maksudnya anggota REI, anggota Bapak yang adalah UKM begitu ya, Pak? Iya, ya. Hmm. Berarti kemudian targetnya kan dari 5 kalau mau naik ke 7% kan hanya 2%, Pak. Itu akan terus diperjuangkan. Tetap kita perjuangkan karena itulah margin yang bisa membuat mereka bisa invest lagi. Kenapa? Memang rumah subsidi itu kita bukan per rumah ya, per Hmm. unit. Tapi kita lebih ke arah kuantitas jumlah yang banyak yang realisasinya. Hmm. Karena perputarannya bisa lebih cepat daripada rumah menengah atas. Oke. Setahun berapa, Pak, gambarannya, Pak, untuk realisasi rumah Tapera ini yang tadinya namanya rumah bersubsidi ini, Pak? Eh, Kalau seluruh total seluruh Indonesia Hmm. kemarin 420 ribuan. Hmm. Dan REI sekitar 60% dari pangsa pasar itu adalah anggota kami, anggota REI. Hmm. Kalau dengan harga sekarang, apakah itu artinya bisa kemudian memenuhi backlog yang masih banyak ini, Pak? Beda ya, untuk backlog Hmm. kita sudah teliti karena kami dari REI punya tim research juga. Hmm. Hampir 70%, 68, itu ada di non-fixed income atau pekerja tidak tetap. Oh. Sehingga harus ada formula untuk kali ini untuk mereka yang non-fixed income supaya mereka bisa mendapatkan rumah sesuai dengan jaminan dari UUD 45. Maksudnya hampir 70% ini yang pendapatan tidak tetap itu adalah konsumen rumah bersubsidi yang teman-teman REI bangun ya, Pak? Ya, jadi mereka seperti misalnya pedagang bakso, Hmm. pedagang soto ayam, Hmm. atau tukang ini penjahit garmen yang kerja sendiri. Nah ini kan mereka harus ada juga rumah untuk Hmm. disediakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan swasta. Ya. Nah untuk itu harus bankable. Nah bankable-nya formulanya bagaimana? Hmm. Itu lagi digodok bersama-sama, lagi kita diskusikan yang tidak membuat risiko masing-masing pihak, termasuk pihak dari end user-nya. Iya. Salah satu yang juga disebut bisa mengancam ke peluang bagi konsumen rumah bersubsidi ini, Pak Toto, soal BI checking ya. Karena ada banyak dari konsumen ini yang nyangkut pinjol, akhirnya kemudian tidak bisa juga dapat pembiayaan untuk pembelian rumah bersubsidi. Itu benar atau tidak, Pak Toto? Ya, kenyataannya memang seperti itu. Jadi mohon maaf terhadap asosiasi pinjol Hmm. bahwa
apa yang terjadi di antara mereka kalau sekarang lancar untuk melunasi itu kesulitan. Tapi kalau yang nunggak utangnya 1 juta bisa jadi nunggak bunga dan dendanya bisa totalnya bisa sampai ke 80 juta. Jadi Karena memang bunga berbunga ya di banyak pinjaman online itu ya? ya bunga berbunga dan denda. Oke. Jadi kami mengusulkan kepada OJK untuk 5 juta ke bawah, kredit yang 5 juta ke bawah. Mereka misalnya beli TV, beli kipas angin. Janganlah masuk kolektabilitas. Begitu mau memiliki rumah, kesulitan karena Iya. ada kredit macetnya. Kasihan mereka, masyarakat bawah. Tapi Pak Toto, OJK sudah mensinyalkan mungkin tidak melanjutkan restrukturisasi atau pelonggaran pembayaran utang itu, Pak. Itu bagaimana tuh, Pak? Kami juga mengusulkan karena masih banyaknya kita perlu waktu untuk sosialisasi terhadap rumah susun. Jadi ada rumah susun, ada untuk rumah sederhana yang kemarin belum naik harganya, sehingga mereka menahan jual. Kemudian untuk end user, kalau end user beda antara restrukturisasi ya, karena kolektabilitas yang membuat mereka terhambat untuk bisa memiliki rumah. Iya, iya. Baik, di tengah kondisi yang mungkin tidak ideal ini, kita harapkan tentunya Pak Toto Lusida, teman-teman Ray masih tetap mau juga ya membangun rumah bersubsidi karena itu juga fungsi sosial, tidak melulu komersil yang tadi Pak Toto katakan. Terima kasih Pak Toto Lusida, Ketua Umum Ray sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Toto. Pagi.